إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن عليكم فريضة وهي أن تحافظوا على حياتكم وعلى حياة من تجب لهم عليكم النفقات والنفقات لا تنالوها إلا بالابتغاء والاكتساب قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga kita ditakdirkan masih bisa duduk di majelis yang mulia untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, ibadah yang penuh keberkahan. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita dalam bentuk memperbaharui nikmat, memperbaharui niat kita untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meningkatkan nilai rapot amal baik kita dan berusaha mengurangi atau menghapus jejak buruk dalam kehidupan kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu yang kita harapkan. Dengan memperbanyak amal soleh, kita berharap bahwa apa keburukan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan-kehidupan yang telah lalu, Allah hapuskan dan Allah ganti dengan catatan yang baik. Dengan keyakinan ini kita berharap maka kita menjadi hamba yang pantas mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah hingga kita pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita yang hadir di dunia ini dibekali oleh Allah tidak hanya umur, tapi kita dibekali dengan banyak kenikmatan, banyak kemampuan, banyak kapasitas yang Allah hadirkan berupa nikmat rizki, waktu, kecerdasan dan sebagainya. Semua sarana itu tentu harus kita gunakan, kita daya gunakan, kita optimalkan untuk meraih sebanyak mungkin bekal berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa kehidupan dunia ini merupakan ladang yang seharusnya kita tanam untuk mendapatkan bekal berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua fasilitas yang Allah berikan tentu pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Umar yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Sunan Tirmidzi menjelaskan dan menyebutkan bahwa ada 4 hal yang kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terkait dengan umur kita. Apa yang sudah kita habiskan dengan nikmat umur ini kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah ilmu yang ada pada kita, kecerdasan yang ada pada kita. Ini kita gunakan apa? Tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah harta. Kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita akan mentasarrufkan harta tersebut. Yang keempat, badan yang sehat ini, apa yang kita perbuat dengan badan yang sehat ini? Apakah kita bawa kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan? Mengomentari hadis ini di atas, Imam At-Tayyibi di dalam syarah Sunan Tirmidzi dengan judul kitab Tuhfatul Ahwadi menyatakan bahwa di antara perkara yang paling berat untuk dipertanggungjawabkan itu adalah harta. Karena kita tidak hanya mempertanggungjawabkan di mana kita mendapatkan harta tersebut, tapi juga kita diminta pertanggungjawaban kemana kita mentasarrufkan harta tersebut, kemana kita membelanjakan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu saja hadis ini memberikan pelajaran bagi kita umat Islam agar mencari harta sekaligus membelanjakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Sebab itu kita akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin memberikan resep bagaimana kita bisa menggunakan atau kemudian secara cerdas melakukan satu pekerjaan sehingga pekerjaan itu tidak hanya menghadirkan harta yang berkah di dalam kehidupan kita. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi an yahfadha khamsata asya. Man arada an yakuna kasbuhu tayyiban, barang siapa yang ingin usahanya, pekerjaannya itu menghasilkan keberkahan yang baik tentunya bagi dirinya dan juga keluarganya, fa'alaihi an yahfadha khamsata asya, maka seharusnya dia menjaga 5 hal. Apa 5 hal itu? Yang pertama, alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yadkhulun naqsu fiha. Janganlah sampai pekerjaan atau usaha yang kita lakukan ini menjadi sebab kita mengakhirkan atau bahkan meninggalkan kefarduan yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan sampai kita terlena menjalankan kewajiban Allah sebab pekerjaan kita. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana kisah Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi yang hidupnya serba kekurangan. Kemudian beliau minta doa kepada Nabi supaya Allah memperbaiki kehidupannya. Dan pada akhirnya Nabi dengan berat hati mendoakan sehingga berubahlah kehidupan Sa'labah yang awalnya serba kekurangan menjadi berlebihan dan serba kecukupan. Namun apa yang terjadi? Ternyata harta yang melimpah tidak membuat Sa'labah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak kefarduan yang dia tinggalkan, bahkan menyebabkan Sa'labah tidak mau membayar zakat. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Meskipun kita memiliki segudang prestasi, meskipun kita memiliki banyak titel akademik misalnya, harta yang melimpah, tetapi hal itu jangan sampai melalaikan diri kita dari status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tujuan hidupnya dari pagi sampai sore hanya untuk bekerja dan mencari makan, maka apa bedanya dengan hewan? Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Al-Imam Abu Laith memberikan nasihat, la yu'di ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan ini, pekerjaan yang kita upayakan ini menjadi sebab, menjadi sarana kita mendolimi orang lain.
dapatkan harta kita dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Para ulama menjelaskan bagaimana memakan harta dengan cara yang batil itu. Kita mengambilnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara korupsi, mungkin juga dengan mengambil hak orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, Al-Imam Abu Laits memberikan tips atau kemudian saran bagaimana supaya apa yang kita upayakan ini menjadi menghasilkan rezeki yang berkah. Ayyaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa li 'iyalihi wa la yaqsudu bihil jam'a wal kathrah. Hendaknya usaha atau pekerjaan yang kita lakukan ini bertujuan untuk menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka dengan kecukupan rizki yang kemudian kita peroleh. Sebagaimana Allah sendiri juga memerintah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan tujuan kita bekerja untuk menumpuk dan memperkaya diri, memperbanyak harta tanpa ditasarrufkan kepada hal-hal yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat disarankan adalah alla yajtahida nafsahu fil kasbi jiddan. Hendaknya kita tidak berlebihan dalam melakukan usaha atau bekerja. Demikian ini agar manusia tidak begitu menyesal ketika menemukan kegagalan setelah berusaha. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hak atas kita. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan diri kita juga punya hak atas kita. Wa li ahlika 'alaika haqqan, keluarga kita juga punya hak atas diri kita. Fa'ati kulla dzi haqqan haqqahu, maka berikanlah hak-hak tersebut kepada yang memilikinya. Jangan sampai dengan bekerja ini maka kita melalaikan hak-hak kita kepada Allah, hak-hak kepada diri kita, dan hak-hak kepada sesama kita. Yang kelima, alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Ketika kita bekerja, hendaknya seseorang itu tidak memandang bahwa rezeki yang mereka hasilkan adalah semata-mata karena kecerdasannya, semata-mata adalah karena kepintarannya, semata-mata adalah karena usahanya. Namun kita harus meyakini Allah musabbibul asbab. Allah lah yang menjadi sebab atas semua kejadian, atas semua fadl yang dianugerahkan kepada kita. Semoga sekelumit khutbah ini dapat menjadikan motivasi kita untuk memperbaiki bagaimana cara kita mencari rizki, betapa beratnya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita cari dan bagaimana akan kita tasarrufkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menjemput rezeki dengan cara yang halal dan lebih baik. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil 'allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني وإياكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله عباد الله عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.